Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, berjumpa kembali dengan saya. Senang sekali hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam kesempatan untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan kembali memberikan waktu buat kami dan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus membantu kami, menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ada banyak di antara kita yang merasa bahwa kehidupan kita makin susah, makin sulit. Ya, perekonomian makin tidak menentu. Banyak usaha-usaha kita dan juga rekan-rekan kita mengalami tutup dan tidak lagi bisa lanjut. Dan mungkin saudara kita juga mengalami berbagai masalah perekonomian, dan itu berimbas juga kepada masalah keluarga. Masalah demi masalah terus datang silih berganti. Dan kita juga merasakan mungkin kita sendirian. Kita merasa sepi. Kita merasa tidak diperhatikan. Kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mempedulikan kita. Kita merasakan bahwa dulu orang-orang yang dekat dengan kita kemudian saat ini meninggalkan kita. Tidak lagi ada bersama dengan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat saudara. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kita punya gembala yang agung. Kita punya gembala yang baik, yang selalu akan menjaga, melindungi, merawat kehidupan kita. Yaitu siapa? Yaitu Yesus. Itulah tema kita hari ini. Akulah gembala yang baik, yaitu Yesus. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 10. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 10, Yesus berkata di dalam ayat yang ke-11, Akulah gembala yang baik. Dia memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Siapa yang mengatakan ini? Yesus sendiri. Dan dia mengatakan bahwa seorang gembala yang baik, dia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, dia akan berani mengorbankan nyawa hidupnya untuk domba-dombanya. Dan itulah Yesus. Saudara, kita harus sadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita semua tahu bahwa upah dosa adalah maut dan kematian kekal. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan, melepaskan kita dari cengkraman dosa dan maut itu. Orang tua kita, kekayaan kita, anak kita, saudara sesama kita, tidak akan mampu untuk melepaskan dia dari cengkeraman dan kungkungan daripada maut dan kematian itu. Hanya satu-satunya orang yang bisa melepaskan kita, membebaskan kita dari cengkeraman dan kungkungan dosa dan maut itu, yaitu Yesus. Dia rela di atas kayu salib mati di sana. Dia rela mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu, saudara semuanya. Karena itu Alkitab katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, dia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu dia buktikan dengan nyata, dengan kematiannya di atas kayu salib. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang berat sekalipun, ingat selalu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Yang olehnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yesus juga berkata di dalam ayat yang ke-14, Akulah gembala yang baik. Dia sekali lagi dia berkata, Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sungguh indah sekali. Gembala yang baik bukan saja dia merela mati di atas kayu salib, bukannya rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, tetapi gembala yang baik juga mengenal setiap domba-dombanya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Yesus gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Yesus mengenal kita. Yesus tahu siapa kita.
Bahkan jauh lebih daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Yesus tahu isi hati kita. Yesus tahu pikiran kita. Bahkan Yesus tahu segala-galanya tentang kehidupan kita. Karena itu saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan dan Allah yang mengenal diri kita. Siapapun dirimu, siapapun engkau, Yesus gembala agung, gembala yang baik mengenal kamu. Dia tahu siapa kamu. Dia tahu seberapa berat pergumulan kita. Dia tahu seberapa payahnya kehidupan kita. Dia tahu seberapa kuatnya kita. Dia tahu. Sudah dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, sudahkah kita juga mengenal Yesus? Kita sebagai orang-orang percaya, bukan saja Yesus gembala yang agung itu mengenal diri kita. Kita pun seharusnya sebagai domba-dombanya, kita mengenal akan Yesus. Mengenal suaranya, mengenal akan pribadinya. Bagaimana cara kita mengenal? Cara kita mengenal tidak lain tidak bukan adalah membangun satu relasi yang intim dengan Dia. Dengan cara apa? Bacalah firman Tuhan, bacalah kitab suci, bacalah ini sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Hidupi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, sehingga kita bisa mengenal akan dirinya. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan seperti ini, ketika kita merasa sendiri, merasa sepi, merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan, merasa berjuang sendiri, ingatlah satu hal, kita tetap memiliki gembala yang baik. Dialah yang menebus dosa-dosa saudara. Gembala yang baik, Dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kita tidak lagi berada di bawah kungkungan dosa, tetapi berada di bawah anugerah dan kasih karunia Allah. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tidak menentu, kita merasa sepi dan kesendirian, ingatlah selalu bahwa gembala yang baik mengenal kita. Gembala agung kita, Yesus Kristus, mengenal diri kita jauh lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu siapa kita. Karena itu saudara, ketika kita dalam pergumulan yang berat, datanglah kepada gembala yang baik. Datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami kembali. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, yang tidak baik, di tengah-tengah kami merasa sendiri, kami merasa ditinggalkan, kami merasa kesepian, kami merasakan kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah terus-menerus silih berganti. Dan kami merasakan tidak ada jalan keluar lagi dalam hidup kami. Tetapi firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami memiliki gembala yang baik, kami memiliki gembala yang agung, yang bukan saja sudah memberikan nyawanya bagi kami, tetapi juga mengenal setiap diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menghibur kami dan menguatkan kami melalui kebenaran firman. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, biarlah kami tetap ingat, kami memiliki gembala agung yang baik. Kami memiliki Yesus yang adalah gembala agung kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati kami, jagai dan lindungi kami. Berkati setiap usaha pekerjaan kami. Sekalipun saat ini kami mungkin kesulitan, kami mengalami pergumulan, kami mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Kami tetap ingat, kami punya gembala yang baik. Kami punya gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus yang selalu akan menjaga dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.